Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Tusadia. Saya di sini akan mempresentasikan makalah dari kelompok 10 yang berjudul Takdir. A. Pengertian kodok dan kodar. Kodok menurut bahasa ialah hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Maknanya adalah mencipta. Sedangkan kodar menurut bahasa yaitu masdar, asal kata dari kodoro yaduru kodaran, dan ada kalanya huruf dalnya disukun kadrin. Menurut Ibnu Faris berkata, kodar atau kodaro adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan dikehendaki oleh hikmahnya. B. Konsep kodok dan kodar. 1. Macam-macam takdir. Hubungan antara kodok dan kodar dengan ikhtiar. Para ulama berpendapat bahwa takdir ada dua macam, yaitu 1. Takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih tergantung pada usaha yang dilakukan manusia. Misalnya, seseorang ingin menjadi dokter, maka dia tersebut harus tekun belajar dan juga berusaha. Sedangkan takdir mubram adalah merupakan takdir seseorang yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan tidak dapat diusahakan lagi. Misalnya kelahiran, kematian, jodoh, dan juga rezeki. 2. Beriman kepada takdir. Makna beriman kepada takdir yaitu kepercayaan yang pasti bahwa segala sesuatu yang baik maupun buruk semuanya adalah dengan kodok dan kodar Allah. 3. Tingkatan beriman kepada takdir. Yang pertama, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun rinci, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segenap makhluknya sebelum Ia menciptakannya. Yang kedua, beriman terhadap tulisan kodar takdir tersebut, yakni bahwasanya Allah telah menulis segala yang Ia ketahui ilmunya sebelumnya dan bahwa semua itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah yang tidak sesuatu pun dapat menolaknya. Juga beriman kekuasaan Allah yang tidak dapat dilemahkan oleh sesuatu apapun. Yang keempat, beriman bahwasanya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta dan setiap yang selainnya adalah makhluk, dan bahwa Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. C. Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang pertama, Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab i'tazala yang artinya memisahkan diri atau menjauhkan diri. Orang-orang yang memisahkan diri atau menjauhkan diri dan ilmu Mu'tazilah adalah golongan yang dipimpin oleh Wasil Ibnu Attah pada tahun 80-131 Hijriah atau 666 sampai 748 Masehi. Sedangkan penerusnya adalah mereka lebih suka menanamkan golongannya dengan ahlu al-adil wa al-tauhid, golongan keadilan dan tauhid. Nama ini diambil dari dua pokok pemikiran mereka, yaitu keadilan Allah dan keesaannya. Yang kedua, Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuasaan. Adapun secara
terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tingkatan manusia tidak diinterferensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran ini menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Penyebab lebih dikenalkannya penisbatan dan disebutkan qadariyahnya bagi aliran pengingkar takdir ialah: 1. Tersebar luasnya paham Asy'ariyah sehingga menjadikan kaum Qadariyah dan Mu'tazilah sebagai minoritas di hadapan kaum Asy'ariyah yang bernotabel sebagai mayoritas. Dan yang kedua, adanya tuduhan tentang kesamaan paham Qadariyah dalam menganut agama Majusi, sebab diketahuinya bahwa kaum Majusi membatasi takdir ilahi hanya pada apa yang mereka namakan sebagai kebaikan saja, sedangkan kejahatan berada di luar takdir ilahi. Yang keempat, Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaroh yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Yang kelima, Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah ajaran tauhid yang paling besar dan paling masyhur. Asy'ariyah biasa disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah berkembang di kota Basrah. Penyebutan Asy'ariyah dinisbatkan pada ulama pertamanya, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Mazhab Asy'ariyah bertumpu pada Al-Quran dan hadis. Dalam menelisir ayat Al-Quran, kaum Asy'ariyah mengambil makna lahir dari Al-Quran dan Al-Hadis. Asy'ariyah memiliki pandangan berbeda dengan Mu'tazilah, antara lain: 1. Tuhan mempunyai sifat, namun tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk. Artinya harus ditakwilkan lain. Yang kedua, Al-Quran itu qadim. Yang ketiga, Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat. Tidak berarti bahwa Allah itu adanya karena diciptakan. Yang keempat, perbuatan-perbuatan manusia bukan aktualisasi dari diri manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Namun manusia diberi akal untuk memilih. Yang kelima, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah adalah adil. Yang keenam, mengikuti antropomorfisme, yaitu memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. Jangan dibayangkan bagaimananya, melainkan tidak seperti apapun. Yang ketujuh, menolak konsep tentang posisi tengah, manzilia baina manzilataini, sebab tidak mungkin pada diri seseorang tidak ada iman dan sekaligus tidak ada kafir. Harus dibedakan antara iman, kafir, dan perbuatan. Pokok-pokok Asy'ariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat-sifat Tuhan. Paham kaum Asy'ariyah berlawanan dengan paham Mu'tazilah. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah itu mempunyai sifat diantaranya al-ilm, al-qudrat, al-sama, al-bashar, al-hayat, iradat, dan lainnya. Namun semua itu dikatakan ia yukafar wa la yuhad, tanpa diketahui bagaimana cara dan batasnya. Yang kedua, kebebasan berkehendak. Al-Asy'ariyah membedakan antara khalik dan kasb. Menurutnya, Allah adalah pencipta, khalik, perbuatan manusia. Sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan muktasib, hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk kegiatan manusia.
Yang ketiga, akal dan wahyu. Dalam pandangan Al-Asy'ariyah, semua kewajiban agama manusia hanya dapat diketahui melalui informasi wahyu. Akal menurut Al-Asy'ariyah tidak mampu menjadikan sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Yang keempat, hadirnya Al-Quran. Pemikiran kalam Al-Asy'ariyah tentang tentang kalam Allah, Al-Quran ini dibedakan menjadi dua. Kalam nafsi, yakni firman Allah yang bersifat abstrak, tidak berbentuk yang ada pada zat diri Tuhan. Ia bersifat qadim dan azali, serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang, waktu, dan tempat. Yang kelima, melihat Allah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak digambarkan. Karena boleh saja itu terjadi bila Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat sesuai kehendaknya. Yang keenam, keadilan. Keadilan dalam pandangan Al-Asy'ari, sebagaimana dikutip Asy-Syarastani, adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Yang ketujuh, kedudukan orang yang berbuat dosa. Al-Asy'ari mengatakan bahwa orang mukmin yang menegaskan Tuhan tetapi fisik terserah kepada Tuhan, apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga atau akan dijatuhi siksa karena kefasikannya, tetapi dimaksudnya di dalam surga. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tutur bahasa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.